Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Vivi Bekti Nuraini, NPM 2022 1450 1648 dari kelas R2I Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait logika dalam filsafat ilmu. Langsung saja kita ke materinya. Enjoy for this video. Apa sih yang sebenarnya dipelajari dalam ilmu logika? Disadari atau tidak, akal manusia pada hakikatnya memerlukan suatu aturan dalam menganalisa berbagai masalah. Karena ilmu logika merupakan suatu ilmu yang mengatur cara berpikir manusia. Maka keperluan kita kepada ilmu logika adalah untuk mengatur dan mengarahkan kita kepada sesuatu cara berpikir benar. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti sabda, perkataan, atau pemikiran. Logika telah digunakan oleh Socrates, Plato, bahkan para pendahulunya untuk membangun argumentasi yang persuasif, sembari menolak argumentasi orang lain. Namun, logika dipahami sebagai suatu ilmu yang sistematis, dikarenakan upaya pemikiran Aristoteles. Itulah mengapa Aristoteles dikenal sebagai bapak logika. Dari Yunani, logika kemudian diadopsi oleh berbagai budaya, daerah, dan bahkan agama. Di Yahudi, kita mengenal berbagai filosof dari yang tidak populer hingga yang paling populer. Objek kajian atau hal yang dipelajari dalam ilmu logika terbagi atas objek material yaitu pikiran dan objek formil yaitu aturan berpikir benar. Logika adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip berpikir benar. Dalam perkembangannya, kemudian definisi logika tersebut dikritik oleh Irving Markovitch yang berpendapat bahwa logika bukan mempelajari tentang konsep berpikir benar, karena berpikir juga merupakan objek kajian ilmu psikologi. Berpikir adalah proses kerja akal untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui atau untuk memperjelas pengetahuan yang samar. Mengingat, melamun, dan merenung tentu merupakan bagian dari aktivitas berpikir yang bukan termasuk objek kajian logika. Aktivitas yang merupakan objek kajian logika adalah penalaran. Penalaran adalah suatu jenis berpikir yang bertugas menyimpulkan premis-premis yang ada. Maka, definisi ilmu logika adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip bernalar benar. Nah, selanjutnya ada macam-macam logika. Yang pertama, logika dilihat dari kualitasnya, ada naturalis dan ilmiah. Yang kedua, logika dilihat dari waktunya, ada tradisional dan modern. Dan yang terakhir, logika dilihat dari proses atau dasar pemikiran, ada deduksi dan ada induksi. Yang pertama, kita bahas logika dilihat dari kualitas. Yang pertama, naturalis. Logika naturalis adalah metode dan aturan berpikir kaum rasionalis. Mereka memandang bahwa adanya prinsip-prinsip dasar dalam dunia di mana hal itu bersumber dalam budi manusia dan diakui kebenarannya oleh akal. Oleh karena itu, bagi mereka pengetahuan tidak berdasarkan pengalaman atau eksperimen, namun berdasarkan kepada ide bawaan. Yang kedua, ilmiah. Berbeda dengan naturalis, logika ilmiah lahir sebagai jawaban dari kekurangan dari logika naturalis. Logika ilmiah lebih menitik beratkan kepada penyusunan hukum-hukum, aturan, patokan, dan rumus-rumus berpikir lurus. Lebih jauh lagi, bahwasanya kehadiran logika ilmiah memperhalus dan mempertajam pikiran dan akal budi. Dengan demikian, kesimpulan-kesimpulan logis dari premis-premis yang dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan pembuktiannya. Selanjutnya, logika dilihat dari waktunya. Yang pertama, tradisional.
Tidak jauh berbeda dengan logika alamiah, bahwasanya logika tradisional adalah metode dan aturan berpikir logis mengikuti beberapa tokoh klasik seperti Aristoteles, Logicus, dan sebagainya. Namun, perbedaannya adalah logika tradisional tidak mengungkung dirinya hanya kepada tokoh-tokoh rasionalis, tokoh-tokoh klasik empiris seperti kaum Stoa, Chrysippus, Johannes Damascenus, dan Boethius. Yang kedua, modern. Dalam logika modern, logika-logika yang berpusat kepada Aristoteles atau filsuf-filsuf klasik ditinggalkan. Era ini ditandai dengan penemuan logika baru oleh Raimundus Lullus dengan istilahnya ars magna. Kehadiran Lullus mencoba memberi warna baru dengan mengatakan bahwasanya pengetahuan tidak hanya berpusat kepada rasionalis dan empirisme, namun dimensi mistik perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir ada logika dilihat dari proses atau dasar pemikiran. Yang pertama, deduksi. Logika deduksi adalah penarikan kesimpulan dari premis-premis yang ada. Premis-premis tersebut merupakan sebuah pernyataan umum yang sudah diketahui. Salah satu metode deduksi yang sering dipakai adalah silogisme. Seperti Aristoteles, dia mengatakan bahwa silogisme merupakan sebuah argumen yang diambil secara pasti dari premis-premis yang menyatakan permasalahan berlainan. Yang kedua, induksi. Jika penalaran deduksi adalah menarik kesimpulan dari sesuatu yang umum, maka penalaran atau logika induksi sebaliknya. Logika induksi adalah penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari premis-premis yang bersifat khusus. Dalam dua hal ini tentunya sering menimbulkan pertanyaan seperti di manakah letak perbedaan antara deduksi dan induksi selain prosesnya? Suwarti dalam bukunya Filsafat Ilmu menjelaskan dengan tabel sebagai berikut. Nah, apa sih manfaat mempelajari ilmu logika? Kita tidak mungkin mendapatkan hasil yang benar, tindakan yang benar, dan perkataan yang benar jika tidak dimulai dengan berpikir benar. Karena berpikir adalah awal mula terciptanya segala sesuatu. Logika hadir sebagai pengatur cara berpikir seseorang hingga berpikirnya menjadi benar. Setelah cara berpikirnya benar, barulah perkataan, tindakan, dan hasil yang didapatkan juga dapat ikut benar. Bagaimana bisa kita berbicara mengenai perihal yang benar dan salah tanpa mengetahui bagaimana cara berpikir benar? Apakah setelah kita mempelajari ilmu logika, cara berpikir menjadi selalu dan mutlak benar? Tidak juga. Kita dapat menjawabnya dengan pertanyaan lagi. Bagaimana dengan kita yang mempelajari bahasa Indonesia tapi masih banyak kesalahan dalam penggunaannya sehari-hari? Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana penerapan kaidah-kaidah dari sang pembelajar ilmu logika tersebut. Nah, gimana untuk penjelasan sebelumnya? Semoga mudah dipahami ya dan dapat membantu kalian dalam memahami konsep logika dalam filsafat ilmu. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.